Teman cerita, bukan cerita biasa. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, teman cerita selalu hadir dan mengangkat cerita-cerita menarik seputar fenomena, peristiwa, kasus, hingga kebijakan publik yang sedang dihadapi atau dipermasalahkan oleh masyarakat, baik secara nasional maupun dalam skup NTT. Dan kali ini secara khusus kami mengangkat permasalahan yang masih terus terjadi di Provinsi NTT. Bahkan ini juga menelan korban jiwa, mengancam keselamatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, yaitu masalah rabies. Nah, untuk membahas masalah ini telah hadir bersama kami narasumber yang akan berbagi cerita dengan kita, Sekretaris Umum Komite Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Flores dan Lembata, Dr. Asep Purnama. Selamat malam, Pak Dokter. Malam. Apa kabar? Baik, baik. Ada kesibukan lain mungkin? Iya, ya biasa pelayanan di rumah sakit. Ya. Sekarang Pak Dokter tugasnya di mana? Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cak Cornel Hillers, Iya. kemudian juga di Rumah Sakit Sin Gabriel Kewapante. Dan juga bertugas untuk ngurus persoalan-persoalan Iya. rabies ya. Kebetulan saya juga di ngurus rabies, ngurus malaria, Malaria ya. ngurus HIV, ngurus demam berdarah dari Kementerian Kesehatan. Berarti banyak sekali nih persoalan yang dihadapi atau ditangani Pak Dokter ini. Ya enggak, itu rame-rame aja ikut-ikut juga. Tapi saya lebih mengenalnya lebih ke soal rabies sih, karena beberapa kali saya baca di media pemberitaan, termasuk ada yang terbaru dari media online juga menulis persoalannya betul. rabies yang ya bagi saya kayaknya susah sekali ditangani untuk di Provinsi NTT ini. Ya sudah lama ya, sejak 1997 sebetulnya rabies itu masuk ke NTT, tepatnya ke Flores Timur. Iya. 1997 itu anjing yang dari Sulawesi Selatan dibawa masuk ke Flores Timur, dan dari situ menyebarlah ke satu Flores dalam waktu 3 tahun. Karena waktu itu begitu ada rabies, di anjing semua kalut, semua anjing dibunuh, akhirnya pemilik anjing sayang anjing, dia bawalah ke kabupaten sebelah. Iya. Jadi anjing pergi ke kabupaten lain dengan membawa virus rabies, menularkan ke rabies kabupaten sebelah, dikejar lagi, lari ke sebelah, akhirnya 3 tahun merata satu Flores. Ya, Dan Lembata ya. Dan Lembata, betul. Waktu itu Lembata masuk dalam Kabupaten Flores Timur. Iya. Ya. Oh ya, Ya, waktu itu masih Kabupaten Flores Timur. Nah, Pak Dokter, sebagaimana kita lihat di berbagai pemberitaan media, kemudian ada banyak juga video foto viral di media sosial kita, rabies di Nusa Tenggara Timur khususnya di Flores dan Lembata itu sepertinya susah hilang ya. Ya. Setiap tahun selalu makan korban dan banyak juga yang meninggal ya. Ya. Koreksi jika saya salah ya. Setahu saya, pemerintah Indonesia itu sudah menargetkan bahwa tahun 2030 itu Indonesia bebas rabies. Betul. Ya, Pak Dokter sebagai orang yang betul-betul konsen dalam urusan rabies juga selain tugas-tugas lain, bagaimana situasi rabies di Flores dan Lembata, gambaran umum? Iya. Memang itu target kita ya, tahun 2030. Itu sebenarnya target mundur terus. Ya. Iya. Itu target kita mengikuti target dunia. Dunia ya. Kita dulu dari 2000, waktu saya kesini, waktu itu eliminasinya maunya 2018. Mundur lagi, sekarang 2030. Kenapa sampai mundur terus? Nah, ini panjang ini ceritanya ya. Ceritanya panjang dan saya bukan mau menjadi orang pesimis tapi mau saya realistis ya. Iya. 2030 itu
kita tidak mungkin eliminasi rabies ya. Karena saat ini saja, ya ini saya tunjukkan datanya ya. Iya. Saat ini data kematian rabies di Indonesia itu tahun 2025 adalah angka kematian rabies tertinggi dibandingkan angka kematiannya 156. Itu Indonesia ya. Indonesia ya. Indonesia tertinggi tahun lalu 122. Sekarang 156. Sebelumnya 146, sebelumnya 101, sebelumnya 62. Jadi sejak tahun 2018, ini data yang saya lihat Iya, ya. iya. Angka tertinggi tahun ini. Bagaimana sedang puncak-puncaknya terus dibilang 2030 selesai itu kan nggak masuk akal. Realistis ya, saya tidak mau mengajak untuk pesimis, tapi ini realistis. Dan kematian yang sedang tinggi-tingginya di Indonesia ini, ternyata kematian tertinggi NTT. Nah, NTT angka kematiannya tahun ini, tahun 2025 ya. tertinggi kematian di Indonesia, medali emas Nusa Tenggara Timur 30 orang. 30 ya, orang. Dari berapa tadi? 150 sekian tadi ya, 56. Iya. Jadi nomor 1 Nusa Tenggara Timur, nomor 2 Sumatera Utara itu 29, Sulawesi Utara 18, Kalimantan Barat 16, Bali 16, Maluku 12, Sumatera Barat 9 dan seterusnya. Jadi kita Juara 1 ya. juara 1, 5 tertinggi NTT, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Bali. Jadi kalau lihat situasi itu, Indonesia sedang puncak-puncaknya kematian karena rabies, NTT penyumbang nomor 1. Jadi 2030 kayaknya realistis nggak bisa. Apakah rabies ini sudah endemik? Ya, Ya seperti flu babi dan Iya. lain-lain itu ya. iya. Setidaknya dia endemik di anjing kita. Jadi dia ada di anjing kita. Jadi kalau kita hewan penularnya itu banyak. Bisa anjing, bisa kucing, bisa kelelawar. Ya. Tapi 98-99% itu anjing. Ya. Anjing yang diliarkan. Anjing yang terlantar. Bukan anjing yang punyanya orang-orang bertanggung jawab, dikasih makan, dikasih gizi, Divaksin, kemudian kalau jalan dikasih tali lari begitu, badannya bahenol. Ini anjing kita stunting juga. Yang menyebabkan rabies itu anjing stunting. Suruh cari makan sendiri, makannya kemana pun. Kemudian dia akan pergaulan bebas kan. Ketemu anjing lain. Kalau anjing itu rabies, gigit dia kena. Iya. Kalau dia mau berhubungan seksual, ya kena penyakit kelamin juga. Kalau dia makan sembarangan, cacingan juga. Jadi anjing yang menularkan rabies itu anjing yang terlantar, Iya. yang pertama yang tidak berpemilik atau berpemilik tapi pemiliknya tidak tanggung jawab. Kalau istilah kita di sini di Flores ya anjing kampung ya. Ya, jadi sebenarnya anjing itu ada 3, anjing berpemilik dan bertanggung jawab, tidak diliarkan di rumah. Kalau misalnya katakanlah kalau di Jawa mau pulang kampung, anjingnya dikasih penitipan. Betul. Ya, kalau perlu ke salon anjing nah itu yang begitu nggak kena rabies tuh. Kalau dia sakit aja nangis pemiliknya. Nah, yang kedua, ekstrim kedua adalah anjing liar, memang tidak berpemilik. Ini yang di tengah-tengah ini anjing punya pemilik tapi meliarkan. Pagi dilepas suruh cari makan sendiri. Nah, pergaulan bebas ini kita nggak tahu, pulang giliran perlu makan, potong aja. Nggak ada rasa sayangnya kan. Iya. Nah, inilah yang menyebabkan penularan. Penular utama adalah anjing liar. Anjing liar menularkan ke anjing yang diliarkan. Jadi berpemilik tadi diliarkan, yang tadi bisa dibilang anjing kampung. Ya. Dari situ karena dia kembali ke rumah, disitulah tragedinya. Beberapa anak meninggal karena digigit anjingnya sendiri. Jadi sebetulnya sumber utama
adalah anjing yang diliarkan karena pemilik yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau pemiliknya bertanggung jawab, seharusnya rabies tidak akan menulari ke anjing. Kalau anjingnya tidak rabies, menggigit kita, nggak masalah, kesakitan aja kita. Iya, betul. Karena nggak ada virus rabiesnya. Tapi kalau anjing rabies menggigit kita, menularkan rabies. Nah, itu masalahnya. Oleh karena itu, sebetulnya fokusnya adalah ke anjing. Penularan rabies itu pada anjing. Saya menyederhanakan karena 99% yang menyebabkan manusia rabies itu anjing. Iya. Ya, yang lain-lain 1% saja. Sehingga kalau penularan terjadi dari anjing ke anjing dan anjing ke manusia atau anjing ke binatang lain. Kalau manusia kena rabies, dia relatif tidak menularkan. Beda dengan COVID ya. Iya. Kalau COVID kan dia menularkan, manusia menularkan. Iya. Malaria, manusia sumber penularan. Tapi kalau rabies, manusia kena rabies, tunggu mati. Kita doakan, dia nggak nular. Nggak ada manusia yang kena rabies terus gigit dokter, nggak ada. Ya, jadi sehingga kalau menghentikan penularan, fokusnya pada anjing. Iya. Nah, ini masalahnya di situ. Anjing yang tidak berdaya ini, karena pemiliknya juga nggak sayang. Ini kan pemilik nggak sayang. Nah, kalau pemilik nggak sayang, apalagi negara kan? Negara bagaimana mau sayang ke barang yang pemiliknya aja nggak sayang? Iya. Sehingga anjing itu bukan prioritas. Nah, kalau bukan prioritas, ya anggaran untuk vaksinasi segala macam kan. Padahal dengan vaksin, anjing bisa bebas rabies. Kita pengalaman vaksin, jadi kita bersyukur ya. Ilmu kedokteran itu, penemuan penyakit, penemuan obat, penemuan paling hebat adalah penemuan vaksin. Karena begitu vaksin ditemukan, satu langkah lagi penyakit hilang. Ingat polio, mungkin nggak pernah mengalami karena masih muda. Zaman saya dulu, ada teman sekolah saya yang polio. Sekarang kan hampir nggak ada, karena vaksinasi. Kemudian cacar, ini harus lebih tua lagi. COVID, coba. Kita belajar dari COVID, dengan imunisasi, vaksinasi, kita bisa keluar dari pandemi COVID. Nah, anjing itu juga, rabies itu sudah ada vaksinnya. Kalau anjing divaksin 70% dari populasi, maka virus rabies nggak akan bisa ada di anjing dan akan lenyap sebetulnya. Nah, ini masalahnya anggaran untuk vaksin itu yang kita belum fokus. Nah, Pak Dokter, kebiasaan buruk kita itu sebenarnya ada kasus viral dulu, baru kita kelabakan untuk menanganinya. Saya ingat tahun lalu atau beberapa tahun lalu ya, Pulau Timur itu, TTU, TTS, itu sebenarnya tidak pernah ada kasus. Tiba-tiba ada kasus, pemerintah provinsi itu kelabakan untuk menanganinya. Dan ketika ada makan korban, baru pemerintah turun tangan. Artinya kita baru merasa penting ketika sudah ada kasus. Nah, apa sih permasalahan utama sehingga rabies ini sepertinya susah sekali ditangani di Provinsi NTT ya? Iya. Jadi memang begitu loh. Sekarang pun mungkin sudah tenang-tenang saja. Tenang karena lagi. tidak ada kasus lagi. Tidak ada yang mati banyak ya. Jadi mulai tenang, mulai menikmati lagi. Ada yang bilang kita ini bangsa pelupa ya. Koruptor keluar penjara juga kita coblos lagi. Betul. Iya kan? Jadi kita memang bangsa pelupa. Jadi seperti ini juga mungkin ya. Jadi kalau ada kasus heboh setelah itu nggak ada lagi. Jadi pertama, kenapa nggak habis-habis itu tadi? Sebetulnya rabies itu kita sudah tahu. Orang-orang hebat di NTT ini banyak. Kita sudah tahu semua penyebabnya apa, mencegahnya apa, bagaimana supaya menyelesaikan masalah. Cuma kita di Sika ini pernah berhasil. Berapa tahun tidak ada yang meninggal. Saya ngikuti betul. Karena waktu itu vaksinasinya 70% lebih. Kita ini sudah punya perda rabies.
Oh, Sika, Kabupaten Sika punya ada ya? Perda rabies. Kita punya waktu itu ada namanya Rabies SMS Center. Jadi kalau kita digigit anjing, kita kirim ke situ, langsung dari kita masukkan SMS ke SMS sentral, dari situ SMS-nya akan menyampaikan ke Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, sehingga kita koordinasi, Dinas Peternakan yang ngurusi anjingnya, kemudian Dinas Kesehatan ngurusi manusianya. Dan itu kita sudah berhasil. Nah, tapi ya itu tadi mungkin sudah mulai tenang, kita terlena lagi. Ya bangsa pelupa tadi. Wah, itu tadi. Perdanya masih ada, tapi jadi macan ompong. Kita negara undang-undangnya banyak, tapi tidak siapa yang mengeksekusi. Dinasnya, oh ya, termasuk dulu dinasnya ada, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan. Ya. Tapi akhirnya digabung lagi. Ya, dulu kan maunya, oh kita pisah supaya konsentrasinya. Tapi akhirnya digabung lagi. Jadi kita sudah berhasil, jadi kita mengurus dari awal tahun atau akhir tahun, kita sudah menganggarkan vaksin untuk tahun berikutnya. Jadi kalau kita anggaran vaksin tidak ada, kemudian berharap rabies hilang, itu tidak bisa. Sampai sekarang, khusus di Kabupaten Sika, misalnya di Kabupaten Sika, apakah soal vaksinasi ini sudah dianggarkan ya dalam setiap tahun APBD? Dianggarkan iya, tapi sesuai nggak dengan populasi anjing itu pertanyaan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi apalagi sekarang efisiensi. Nah, begitu mana efisiensi, mau ngurus anjing atau mau ngurus manusia. Nah, itu yang bukan prioritas. Bahkan di kalangan hewan saja, anjing itu kelas 2 yang tadi saya sampaikan. Betul. Kelas pertama adalah sapi. Kalau sapi mati, babi mati, pemiliknya nangis. Iya. Kalau anjing mati, anjing yang diliarkan itu, dia nggak mengeluarkan uang apa-apa, kasih makan, pulang, itu nggak nangis. Iya. Ya mati, potong, makan. Anaknya masih banyak. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi pertama, bukan prioritas, Betul. sehingga ya akhirnya akan terus seperti ini. Nah, jadi sebetulnya sudah tahu, oh vaksinasi, kemudian kalau ada yang digigit, segera. Ada juga habis digigit, karena sudah lama, tidak ada kematian, habis digigit diam aja. Dikasih ramuan, kami datang terlambat meninggal. Begitu ada yang meninggal, mulai saya selalu berupaya, kalau ada yang meninggal saya kirim ke teman-teman wartawan. Supaya masuklah di berita, sehingga viral, sehingga orang, oh ada rabies ya. Kalau lama nggak ada yang meninggal, lupa juga bahwa digigit anjing bisa menyebabkan rabies. Kalau anjingnya rabies. Kalau anjingnya bukan rabies, ya dia selamat, hanya luka saja. Jadi inilah masalahnya ya. Jadi memang ini bukan perhatian, apalagi sekarang efisiensi. Jadi ini memang jadi problem. Kemudian sehingga ke depannya kalau kita, jadi sebetulnya kalau kita mau lihat bisa eliminasi tidak, datang aja ke anggaran daerah masing-masing, APBD. Apakah diprioritas atau tidak? Ada nggak jumlah vaksinnya? Kalau nggak ada, udah nggak usah. Saya selalu bilang, jadi bisa diprediksi. Saya agak sedikit jengkel kalau ada yang meninggal. Aduh, gimana? Kok gimana? Udah jelas diprediksi. Kalau punya anak nggak belajar, terus nggak naik kelas, jangan sedih, kan sudah bisa diprediksi kan. Ini anggaran tidak ada vaksin sejumlah 70%. Terus tiba-tiba ada yang meninggal, terus heboh. Ini untuk apa heboh? Bisa diprediksi. Ya, memangnya soal vaksinasi tadi, apakah tidak bisa dijadikan rutin tahunan? Misalnya bulan sekian dilakukan vaksinasi massal untuk Kabupaten A. Kan maunya begitu. Dulu mungkin kalau ikut bulan, waktu dulu sering kan kita dengar artis, nggak tahu masih ingat nggak, Rano Karno diajak untuk kampanye polio. Iya, betul. Polio satu Indonesia. Itu kalau bisa begitu, harus satu serentak. Satu Flores itu harus serentak. Tidak boleh Sika Januari, terus kabupaten lain tidak. Nanti dia lari ke sana. Jadi misalnya kita umumkan, oke, satu kawasan Flores Lembata sepakat. Oleh karena itu waktu itu kita
kumpulkan bupatinya semua. Anggarannya dibikin sama, jangan ini bikin anggaran, ini enggak. Gitu loh. Iya. Bikin anggaran, oke, 70% lebih, tergantung prediksi jumlah anjingnya. Kita ini di Sika aja pernah memprediksi sekitar 550. Sekarang karena sebagian tadi ada yang di tembak-tembak itu katanya 55.000, sekarang katanya sekitar 40 atau 45.000. Memang tidak mudah vaksin anjing, ya, 40.000 dengan, nah karena juga tenaga di kesehatan hewan itu kan tidak seperti di manusia. Puskesmas banyak, puskesmas pembantu, ada posyandu. Nah di teman-teman di kesehatan hewan di sini mungkin dokter hewan nggak sampai 10. Betul. Ya kan? Poskeswan tidak seperti puskesmas. Betul. Nah, di tantangannya juga selain di anggaran, SDM. ya. Jadi oleh karena itu saya itu takut ya. Ini namanya kan zoonosis. Penyakit yang dari hewan ke manusia. Ya. Saya takut di negara ini kalau ada masalah zoonosis. Flu burung setengah mati kalau ada urusan dengan ayam. Tenaga kita siap nggak untuk itu? Sehingga ini seperti itu. Jadi tantangannya memang banyak. Tapi kan kalau kita mau menargetkan 2030 eliminasi ya, roadmap-nya jelas. Benar. Ya, kita mau Indonesia Emas Ya. 2000 berapa? 45. Ya. Roadmap-nya bagaimana? Harus ada kan? Kita pengen anak kita atau kita mau menikah nih 2030, siap dong. Gimana supaya saya menikah? Oh, saya harus punya kerjaan atau nabung untuk punya rumah. Jangan tiba-tiba, ya gitu kan. Kita juga gini, rabies ini kita sudah tahu. Kita melakukan hal yang sama. Tidak ada program imunisasi. Terus tiba-tiba ngomong 2030. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda. Menurut Einstein ya, itu orang gila. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil berbeda. Saya tidak naik kelas. Belajar saya mungkin seminggu sekali. Terus tahun depan harus naik kelas. Terus tetap belajar seminggu sekali. Melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil berbeda. Menurut Einstein, insanity, orang gila. Nah, kita kalau mau 2030, apa yang kita buat? Betul. Sama dengan yang kemarin-kemarin, model begini, vaksin secukupnya, anggaran ala kadarnya, ya dikira orang gila kita. Ya, karena seperti itu. Ya, itu kan persoalan vaksinasi ya. Sebagai masalah utama ini. Mungkin ada permasalahan lain selain masalah vaksinasi ini yang kemudian menghambat atau membuat ya kerja-kerja penanganan soal rabies ini menjadi melempem gitu. Ya memang yang utama itu, hal-hal lain tentu karena itu tadi yang misalnya di Sika paling setahun meninggal pernah 5 gitu, kadang-kadang cuma 2 gitu. Kalau kita berapa puluh desa meninggal 2 itu kan nggak terdeteksi, kan? Maksudnya nggak ada hebohnya, Betul. kecuali kita blow up. Sehingga kadang-kadang atau misalnya pas nggak ada yang meninggal, orang terlena, lupa gitu. Iya. Kemudian sekarang juga kita mau vaksinasi, efisiensi. Uang dari mana? Ini isunya P3K mau diberhentikan, nggak ada uang. Iya. Coba, mau menghentikan P3K 6.000 aja kita lakukan, apalagi hanya untuk anjing ini. Kalau P3K kan pasti marah ini. Saya nggak akan pilih lagi nih. Ya kan? Kalau anjing kan nggak bisa memilih. dia. Kalau anjing bisa milih, kita perhatikan. Anjing ini nggak bisa milih. Jadi kompleks itu memang dia tapi ada satu solusi lain. Ya, tidak usah vaksin. Ya, kalau memang kita nggak punya uang, dikandangkan. Anjing dikandangkan selama 6 bulan. Serentak, ini namanya lockdown. Ingat nggak waktu COVID? Betul, COVID. Kita lockdown, maka berhenti sampai di situ. Si manusia yang kena COVID akan di rumah saja, nggak menulari orang. Sebaliknya manusia yang tidak COVID tidak tertular. Itu namanya lockdown. Tapi lockdown berkepanjangan, orang nggak bisa kerja, masalah.
Kalau anjing kan nggak masalah. Lockdown, lockdown aja. Kandang di rumahnya masing-masing. Sehingga anjing yang yang rabies akan mati di kandang. Anjing yang tidak rabies akan tidak tertular. Kasih 6 bulan. Jadi anjing yang namanya masa inkubasi, ada virus rabiesnya, tapi belum ada gejalanya, maka dia akan 3 bulan kemudian mati di kandang. Ya. Nah, dengan di kandang itu, lockdown itu kita nggak perlu vaksin. Cuma perlunya apa? Anjing yang liar binasakan. Sehingga orang akhirnya naruh di kandang semua. Itu salah satunya kalau memang vaksin yang tidak ada anggaran, nggak ada orang. Ya ini akhirnya model begitu aja. Itu di Eropa dulu awal-awal waktu masih bingung dilakukan begini. Soal solusi kayak soal lockdown anjing ya, apakah sudah pernah disampaikan kepada pemerintah? Saya pernah menyampaikan dengan teman-teman ya. Ini sementara pemerintah masih berfokus pada vaksin. Memang ini juga ada tantangan tersendiri kan, mengamankan anjing yang berkeliaran karena nanti ada bahasa anjing saya jaga kebun. Anjing saya ini. Bahkan ada yang sembunyikan di kebun. Iya. Oleh karena itu kita 6 bulan saja. Setelah 6 bulan lepas anjing. Itu berarti anjing sehat. Jadi setelah di kandang 6 bulan, kalau dilepas berarti anjing sehat. Nah itu 6 bulan. Nanti kalau begitu ada kasus lagi, kandangkan 1 Flores. Waktu dilepas, jangan menerima anjing dari luar. Iya. Karena nanti seperti awal kita kan menerima anjing dari luar. Jadi ini salah satu yang pernah dilakukan di Inggris kalau nggak salah, waktu itu masih belum punya ilmu vaksin. Nah di sana sekarang sudah punya ilmu vaksin, dia punya uang, selesai. Benar. Nah kita sudah tahu ilmu vaksin, uangnya nggak ada. Kalau begitu ikut aja ilmu dulu. Dikandangkan ya nanti minta tolong Satpol PP, tentara. Ini selain ngurusi MBG ya ngurusi rabies ini, anjing ini. Sehingga dengan begitu diharapkan kalau anjing aman, nggak akan ada manusia yang kena. Tidak ada penularan dari manusia. Misalnya kita tiba-tiba kena dari udara kan enggak. Kita kenanya kan digigit anjing. Jadi kalau bisa melakukan itu, saya kira akan selesai itu. Iya. Kalau dilihat dari cerita Pak Dokter tadi bahwa rabies di Nusa Tenggara Timur itu kan dari tahun 1997 ya. Dari tahun 1997 dan rentang waktu tahun 1997 sampai 2026 ini tidak ada penanganan yang berarti. Bahkan ada beberapa daerah yang memilih solusinya itu tembak mati anjingnya. Ya. Nah, sebetulnya ada penanganan itu. Penanganan yang saya sampaikan di Sika ini, nanti kalau nggak ada nanti teman-teman marah kira saya nggak menghargai. Ada, cuma nggak konsisten gitu. Kita kan biasa kalau sudah baik, nggak ada yang meninggal, terlena. Ya bangsa pelupa tadi. Padahal masalahnya bukan hanya kalau ada manusia meninggal itu puncak gunung es, karena di anjingnya masih ada. Kita harus pastikan di anjingnya betul tidak ada, baru kita tenang. Jadi penyakit menular itu seperti kebakaran hutan. Begitu ada yang kebakaran sedikit harus dimatikan. Kalau enggak, kita terlambat, dia menyebar. Benar. Kayak kebakaran ini. Kebakaran itu perlu cepat, serentak, bersamaan. Kalau tidak, rumah ini terbakar, dibiarkan, menyebar. Jadi kita melakukan, tapi belum serentak. Iya. Sebetulnya kalau saya sering waktu itu membawa cerita sukses Sika ini karena berhasil. Waktu itu dibantu juga dengan Dr. Maria Geong yang sudah pensiun. Beliau mantan wakil bupati ya. Itu guru saya sebetulnya. Saya dulu kan nggak terlalu tertarik ya. Waktu saya pendidikan di Bali nggak ada rabies waktu itu. Dan rabies kalau sudah di manusia kan mati. Nah di sini baru saya begitu ada kasus, saya dikasih tahu perawat, Pak Dokter itu rabies itu takut air. Akhirnya saya tahu. Ya, bahkan pernah saya dapat pasien dukun. Jadi ada orang sakit dibawa ke dukun, sama dukun disembur dengan air ramuan. Takut, wah dukunnya tahu, kirim ke rumah sakit ini rabies. Ya coba dukun itu sampai tahu itu. Dari situ saya lihat, wah ini
sudah lama, sehingga itulah kurang lebihnya ya. Jadi ada beberapa hal dan kemudian kendalanya seperti itu, dan sebetulnya yang saya sering sampaikan itu kita harusnya fokusnya ke pemilik anjing. Pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab khususnya. Karena anjing itu kalau bisa ngomong, dia pasti minta vaksin. Ya, dulu waktu COVID kan kita minta vaksin, Benar. ya kan? Nah ini anjing ini kalau bisa ngomong, dia minta vaksin. Sayangnya dia nggak bisa ngomong. Yang harusnya menyuarakan adalah pemiliknya. Pemiliknya. Nah pemiliknya yang tidak peduli, sehingga Bahkan ada yang takut ya, untuk vaksinasi iya, anjingnya. ada mitos. Kalau divaksin nanti anjingnya nggak bisa dimakan. Benar. Kalau divaksin nanti anjingnya nggak bisa hamil. Betul. Kalau divaksin anjingnya loyo, nggak bisa jaga Betul. kebun. Jadi ada beberapa mitos itu. Padahal kalau ada anjing tidak divaksin, ditelantarkan, itu sewaktu-waktu akan terkena rabies dan membunuh manusia. Iya, Sama dengan teroris. betul. Teroris sewaktu-waktu membunuh. Sehingga pemilik anjing yang memelihara anjing tidak benar, tidak divaksin, sama dengan melindungi teroris. Harusnya dilaporkan ke Densus Densus 88. Ya itu. Iya. Ya, jadi itulah harusnya seperti itu. Kita fokusnya ke pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kita coba dekati dari sisi mungkin gereja, dekati dari sisi peraturan daerah, supaya oleh karena itu dulu kan saya sempat dengan teman-teman mengusulkan dana desa. Iya. Tujuannya apa? Dana desa dan waktu itu hanya 16 juta. 16 juta untuk satu desa, 1 tahun itu bisa untuk vaksin anjing. Iya, menggunakan dana desa. Ya. Ya. Dan itu dilakukan serentak di Flores Lembata. Iya, dan 15 juta, 16 juta kan nggak banyak dari uang 1M. Betul. Nah, kenapa tujuannya? Supaya selalu dirapatkan di Musrenbangdes. Sehingga ini masyarakat jadi tahu, uang kita akan kita pakai 16 juta untuk vaksin. Nah, kalau sampai nggak divaksin, tetangga, kamu sembarang nggak vaksin, ini uang Iya, kita. saling kontrol. Saling kontrol. Kemudian nanti bisa ada peraturan desa yang nggak vaksin akan dikenai apa misalnya, atau dari gereja. Cinta kasih. Loh, cinta kasih kok pelihara teroris? Nah ini kan repot. Benar. Ya kan? Cintailah sesamamu, vaksinlah anjingmu. Kan gitu judulnya ya. Cintai sesamamu, Iya, anjing nggak betul. divaksin. Jadi kalau bisa ini dilingkupkan kecil, yang jadi masalah kalau vaksinnya dari pusat, dari dinas. Kalau nggak divaksin mereka nggak peduli. Kadang-kadang nggak mau divaksin karena mitos-mitos itu. Akhirnya kalau bisa dalam tingkat desa, tingkat lebih kecil, mereka saling melindungi, akhirnya malu kalau nggak divaksin. Kita harapkan begitu. Dan ini sudah terbukti di sini, waktu itu kita sudah melakukan pilot project. Jadi waktu itu awal-awal ya, saya di sini banyak yang meninggal. 2017 atau 2016 kalau nggak salah, itu yang puncak-puncaknya, saya menghubungi pastor. Ada pastor yang saya WA. Orang-orang tokoh-tokoh saya hubungi, ada yang meninggal begini-begini. Misalnya waktu 17 Agustus, tanggal 15 ada yang meninggal, saya bikin merdeka atau mati. Kematian si Nona ini meninggal karena rabies. Ini semua terjadi bisa, giliran kita juga bisa. Vaksin anjing Anda. Kalau tidak, kita akan meninggal karena rabies. Merdeka dari rabies dengan vaksinasi atau mati karena rabies. Jadi saya share waktu itu, dan ada satu pastor yang akhirnya menghubungi saya. Namanya Romo Wilfried Valiance. Iya. Dari Paroki Nele. Dokter Asep, kenapa hubungi saya terus? Saya pastor nih, apa hubungannya? Akhirnya saya sampaikan. Gini. Akhirnya beliaunya juga semangat. Kemudian membuat pertemuan-pertemuan, dan akhirnya pilot project vaksinasi di Paroki Nele. Dalam waktu 1 bulan, lebih dari 70% tervaksinasi. Akhirnya Hari Rabies Nasional dilakukan di sini,
dan sebagainya, dan akhirnya itu berhasil itu. Artinya bahwa kerja-kerja penanganan, pencegahan, ya promotif preventif ya, itu sebenarnya itu kerja-kerja gotong royong yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk para tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat ya. Karena kesehatan tuh deket-deket dengan ketuhanan kan. Iya. Iya kan, buat baik kayak tadi cinta kasih. Kedua dengan jadi waktu itu beliau Romo Willy Paliansyah itu keliling dari waktu itu dalam rangka bulan Maria. Dia keliling, dia misa, kemudian dia jelaskan itu, akhirnya masyarakat mau vaksin anjingnya. Jadi mitos bahwa masyarakat nggak mau divaksin itu salah. Karena apa? Karena masyarakat belum dikasih tahu. Betul. Edukasi. Edukasi. Sehingga dia malah menjamin, saya jamin kami nggak maksa kamu vaksin, dan kami jamin ini tidak menyebabkan anjingmu akan mati dan sebagainya. Sehingga dengan penjelasan, misalnya contohnya sekarang, tiba-tiba kita datang ke rumah, saya mau ambil darahnya, pasti kaget. Iya, untuk benar, apa? benar. Kamu mau ambil darah saya untuk apa ini? Nah, kalau ini dijelaskan dulu, apalagi dengan mitos-mitosnya disampaikan, yang tadi menurut mereka bahwa ini menyebabkan mandul, menyebabkan tidak bisa jaga kebun dan sebagainya, itu tidak terjadi. Akhirnya setelah dikasih edukasi, jadi keliling bulan Maria itu, keliling sini, besoknya langsung hubungi dinas peternakan, vaksin. Jadi dia keliling dari tempat ke tempat di paroki ini. Dan itu berhasil. Sebenarnya kerja-kerja kayak begitu kan kerja-kerja yang gampang. Contoh, Pak Dokter tadi langsung WA ke beberapa toko, kemudian direspon bagus dan terjadi roadmap kayak di Nele itu. Kenapa pemerintah kita punya itu tidak mampu untuk bikin seperti itu? Ya, jadi waktu itu akhirnya diduplikasi ke paroki lain. Iya, Ya, iya. diduplikasi, ternyata nggak jalan. Tergantung si pastor paroki. Tokohnya ini. Apakah beliau menganggap ini penting karena atau tidak, mungkin ya. Akhirnya sempat FAO, jadi pertanian dunia itu mendukung. Bahkan kita sempat sampai di Labuan Bajo. Jadi dan akhirnya hilang begitu saja. Jadi artinya itu sebetulnya saya mau menunjukkan kita pernah berhasil dengan ngikuti ini aja berhasil. Melibatkan gereja, tokoh masyarakat untuk seperti itu, vaksinasi, itu berhasil kita. Ya sayangnya dilupakan. Dan sekarang begini lagi saya lihat, ya sudah, mau bagaimana kalau Dan itu terjadi setiap tahun seperti ini modelnya. Iya, sekarang sudah nggak tahu lagi. Itu belum jalan. Iya. Pembenahan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Melihat dari berbagai kasus tadi ya, pembenahan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Pak Dokter ya? Jadi gini, saya dulu pernah punya kepala dinas kesehatan, sekarang Bupati Malaka itu. Dokter Steph. Dia pernah ngomong, pokoknya kalau ada pejabat ngomong peduli-peduli, itu kamu lihat anggarannya. Lihat anggarannya. Kalau anggaran APBD-nya nggak ada, jangan percaya. Kalau ngomong peduli kan bisa. Nah itu, selama anggaran nggak ada. Ini di Sika ini, teman-teman dokter hewan itu, saya lihat di sini itu kerja keras. Ya. Jadi kalau ada anjing menggigit, dia periksa kepalanya. Coba motong kepala anjing, periksa, itu kan takut kita. Betul. Mereka itu, beliau-beliau ini melakukan. Nah, cuma itu tadi, tentaranya itu sudah cukup, tapi pelurunya ada nggak? Untuk vaksin, ya selama anggaran nggak ada, sehebat apapun komitmen dan sebagainya, ya selesai. Artinya bahwa sangat dibutuhkan dukungan anggaran ya untuk penanganan rabies ini. Untuk beli vaksin, Beli vaksin. uang operasional. Ya. Yang kemarin di Timor kan ribut, sudah dibantu oleh Australia. Ya.
Australia kan takut sama NTT, macam-macam kita kirim rabies ke sana kan. Iya, iya, iya. Kita udah berhasil ngirim ke Timor Leste, ini Australia itu agak jauh aja, nanti lewat nelayan atau begitu dikirim vaksinnya, uang operasional nggak ada. Sehingga vaksinnya numpuk katanya sempat itu. Uang operasional untuk orangnya naik motor lah ke kampung, nyuntik dan segala macam. Nah ini sebetulnya di atas kertas itu langkah pertama. Ada nggak anggaran? Kalau anggaran nggak ada ya selesai. Kecuali mau dicoba plan B yang tadi kandang. Itu hanya melibatkan kekerasan sedikit yang keluar binasakan. Iya. Yang penting kandang. Kalau nggak punya kandang, nggak usah pelihara deh. Misalnya. Tapi harus dimulai dengan kesadaran masyarakat dulu Iya, dong. dimulai dulu, sosialisasi dulu. Kalau nggak nanti clash. Iya. Konflik lagi, nambah masalah baru, disiapkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tahapannya itu sebenarnya bisa dilihat ya. Kalau namanya alarm. Alarm kita ini, kita kan tahu kalau ada alarm itu ada kebakaran misalnya, Iya. atau alarm bangun tidur. Ya, kita kalau pagi bunyi kring jam 7, ada 2 alarm itu. Kita matikan, tidur lagi, atau bangun kerja. Iya. Kalau kita bangun kerja aman. Iya. Kebakaran, kita semprot. Tapi kalau dibiarkan aja dimatikan, kebakaran jalan terus. Betul. Alarm rabies itu dimulai dari anggaran ada tidak. Kalau anggaran nggak ada, itu sudah alarm pertama. Iya. Alarmnya mau dimatikan atau terus cuek atau mau diselesaikan anggarannya. Iya. Ya, itu satu. Kalau nggak dibiarkan belum terjadi apa-apa itu, karena kalau nggak ada gigitan. Alarm kedua, kalau misalnya vaksinnya berapa banyak. Iya. Ada anggaran, kalau anggarannya vaksinnya nggak tersampaikan karena petugasnya kurang, ya nggak bisa. Berarti butuh juga petugasnya. Petugas. Iya. Alarm kedua adalah cakupan vaksinasi. Betul. Jadi kita lihat vaksinasinya 70% tidak? Betul. Kalau nggak 70% alarm. Alarmnya mau dimatikan santai atau dimatikan alarmnya dan kita bergerak menambah vaksinasi. Alarm ketiga, periksa antibodi pada anjing. Jadi setelah divaksin periksa berapa persen yang positif. Kalau nggak positif, sedikit, itu juga alarm. Karena selama ini antibodi yang muncul tidak terlalu tinggi. Betul. Karena anjing kita, anjing yang diliarkan, kurang gizi, cacingan, itu divaksin belum tentu muncul antibodi. Betul. Nah, nanti kita cek alarm ketiga tadi, antibodinya muncul nggak? Kalau nggak muncul, harus ayo bekerja keras upaya divaksin ulang. Alarm yang keempat, apakah diperiksa setiap anjing menggigit, pastikan anjingnya rabies atau tidak. Kita observasi 14 hari. Kalau mati, kalau hidup berarti bukan rabies. Kalau mati, periksa kepalanya. Kalau rabies, kalau anjing rabiesnya naik banyak, alarm itu keempat. Alarm terakhir adalah kalau ada manusia mati. Tapi itu sebenarnya sudah terlambat. Iya. Jadi ini alarm. Nah, kita hanya menggunakan alarm terakhir. Kalau ada yang mati baru. alarmnya nyala. Ini harusnya kalau mau alarm dari awal. Pada saat anggaran nggak ada itu alarm. Jadi akhir tahun kan bikin APBD nih. Persetujuan di antara DPRD dengan Bupati, silakan dibicarakan. Iya. Kalau itu di situ lihat berapa vaksin anjingnya. Oh, hanya anggarkan untuk 50% anjing. Alarm itu. Mau dibiarkan cuek, ya sudah, nunggu aja. Kapan ada yang mati? Ada yang mati, sampai ujungnya yang mati, ribut. Iya. Kita bisa prediksi kok itu. Ini bukan nasib-nasiban ini. Jadi kalau ada, misalnya gini, contoh. Di sini ada kebakaran. Siapkan anggaran kalau misalnya mobil pemadamnya ada nggak, Iya. segala macamnya ada nggak. Iya. Nah, kalau nggak ada, ya terus edukasi untuk menjelaskan atau ngecek listriknya supaya nggak konslet. Betul. Itu dibikin pencegahannya semua. Nah kalau itu nggak ada, Betul. ya suatu saat kebakaran. Nah gitu. Iya. Kita nunggu kebakaran baru, oh ini bahaya. Padahal kita bisa mencegah.
Padahal sebenarnya sudah diprediksi bisa dicegah tetapi tidak Ya, dilakukan. jadi 5 alarm ini kita sudah tahu semua, itu sudah tahu semua dari pusat baik daerah udah tahu, udah hafal. Cuma kita nggak tahu apakah memang nggak berdaya karena anggaran sehingga ya dicuekin. Seberapa serius sih pemerintah kita untuk menangani rabies ini? Rabies. Jadi gini, sulit ya kita ngomong ini saya mulanya kembali ke Bupati Stefbria. Iya. Serius atau enggak, lihat anggarannya kan. Itu indikator Jadi begitu aja. jadi kalau mau lihat pemerintah itu serius apa tidak, cukup Anggaran. lihat dari anggarannya. Itu minimal. Bisa saja anggarannya ada terus dikorupsi bisa. Tapi kalau anggaran nggak ada, mau bagaimana? Iya. Anggaran nggak ada udah selesai. Yang tadi bilang saya akan memajukan pendidikan, lihat anggaran ada nggak ada, ngomong doang. Jadi kita kalau mau lihat di situ. Terakhir Pak Dokter, Heeh. ini lebih kepada masyarakat dan pemerintah ya. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus rabies atau dalam urusan dengan rabies lah. Kemudian apa juga pesan untuk pemerintah dalam menghadapi persoalan rabies ini? Ya, jadi pesannya ada 2. Untuk pemilik anjing, jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab. Pelihara dengan baik dan kandangkan. Ya. Jadi pelihara dengan baik, kandangkan, vaksin. Jadi motonya anjing sehat, keluarga selamat. Ya. Jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab. Itu untuk pemilik anjing. Kemudian untuk masyarakat, kalau digigit anjing, itu segera ke petugas kesehatan, ya. Dari situ kemudian cuci luka dulu, kemudian ke petugas kesehatan, nanti petugas kesehatan akan menentukan kapan diberikan vaksin anti rabies atau serum anti rabies kalau ada indikasinya. Jadi 2 itu aja pesannya. Untuk pemilik anjing, jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab. Vaksin anjing, kandangan anjing, anjing sehat, keluarga selamat. Untuk masyarakat, kalau digigit anjing, cuci luka, segera datang ke petugas kesehatan. Nanti petugas kesehatan akan menentukan apakah perlu diberikan vaksin anti rabies atau serum anti rabies sesuai dengan indikasinya. Dan kepada pemerintah ya, terkait penanganan. Nah, ini kita sudah tahu semua ini, ya, anggaran, ya. Langkah pertama anggaran. Setelah anggaran, baru kita ngomong yang lain-lain, ya. Kalau anggaran nggak ada, sulit ngomong yang lain-lain. Kemarin saya menyadari anggarannya kurang, akhirnya saya mempunyai usulan menggunakan dana desa, dihitung oleh teman-teman dokter Meta, dokter hewan Meta dan kawan-kawan di Sika itu 16 juta per desa. Itu 1,6% dari dana desa waktu itu. Sekarang dengan adanya pengurangan dan sebagainya, tapi itu harapan kita yang terakhir karena anggaran dari itu totalnya 3 miliar. Iya. 1,6 juta itu 3 miliar. Apakah rela Dinas Pertanian di masing-masing kabupaten mengeluarkan 3 miliar untuk vaksin anjing? Iya. Ya, itu masalahnya. Oleh karena itu kalau nggak rela, kita selipkan di dana desa. Iya. Nah, tapi sayangnya itu juga belum karena ada faktor peraturan keuangan undang-undang. Katanya nggak boleh dana desa untuk vaksin anjing. Nah, itu rame lagi ya, silakan gimana solusinya. Sebetulnya aturan-aturan itu kan tergantung keberpihakan kan. Ya. Kalau untuk HIV boleh, untuk malaria boleh, untuk TBC boleh, tapi untuk rabies nggak boleh. Mulai saya nggak ngerti. Kita sempat menghubungi Kementerian Desa. Katanya ini regulasinya nggak masuk. Sehingga saya sempat jadi narasumber untuk Bappenas. Seneng saya utarakan semua ini. Itu tahun 2024-2005, nggak tahu, moga-moga apa yang saya sampaikan, dan saya juga senang dengan teman bicara ini, moga-moga ya adalah sharing ini ada manfaatnya, dan supaya kita bisa membuka wawasan. Ya, semoga hal yang telah disampaikan, pesan-pesan yang telah disampaikan Pak Dokter ini didengar oleh pemerintah ya,
Kalau serius ya ayo kita cegah, kita berantas, kita setidaknya meminimalisir terjadinya kasus-kasus rabies dan jangan sampai tiap tahun kita mengulangi persoalan yang ada ya. Terima kasih Pak Baik, Dokter atas terima kasih. waktunya berbagi bersama kami dan untuk teman-teman semua demikian dulu cerita kita kali ini, semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Tetap waras bernegara, tolak segala macam bentuk hoax, saring sebelum sharing, dan tolak segala macam bentuk provokasi, dan pastikan teman-teman semua tetap mengikuti berbagai konten yang kami sajikan, karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan jumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Oke, Dokter. makasih. Teman cerita bukan cerita